Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna bima yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua ketika kita hendak menuntut ilmu agar supaya ilmu kita diberkahi dan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikhlaskan niat dalam belajar. Syekh mengatakan di sini, Syekh Saleh Utsaimin hafizallahu taala mengatakan mengikhlaskan niat dalam beramal adalah pondasi dan tangga agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama ini. Dan di suatu riwayat yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat tersebut. Oleh karenanya para salaf terdahulu mereka tidaklah lebih unggul dan lebih berprestasi melainkan karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Marudi rahimahullah taala pernah mengisahkan, aku pernah mendengar seseorang berbicara dengan Imam Ahmad tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad pun berkomentar atau menjawab, berkat dua hal tersebut, yakni kejujuran dan keikhlasan, para salaf terdahulu meraih kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar ilmu yang didapati seseorang itu tergantung kadar keikhlasannya. Dan ikhlas dalam belajar agama dibangun di atas 4 pondasi. Jika seseorang memenuhinya, maka niatnya dianggap ikhlas. Yang pertama adalah berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dengan mempelajari ibadah apa yang diwajibkan atas dirinya, serta berupaya mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan cara mengajari dan mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, berniat menghidupkan ilmu agama dan menjaganya supaya tidak sirna. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah berniat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itulah 4 pondasi seseorang dikatakan ikhlas dalam belajar atau ikhlas niatnya dalam belajar. Dahulu para salaf rahimahullah senantiasa merasa khawatir karena belum ikhlas dalam proses belajar agama atau dalam proses mereka melaksanakan amal ibadah. Sehingga mereka memilih tidak mengklaim keikhlasan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kehati-hatian. Bukan karena mereka belum merealisasikannya di dalam hati, akan tapi untuk kehati-hatian, maka mereka jarang untuk mengklaim bahwasanya dirinya itu sudah ikhlas. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah engkau belajar ilmu agama semata karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Ahmad pun menjawab, wallahi ikhlasu su'bah. Sesungguhnya ikhlas itu sangat berat. Namun Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di dalam hatiku kecintaan terhadap ilmu sehingga aku pun senantiasa mempelajarinya. Maka barang siapa yang tidak memperdulikan keikhlasannya, niscaya ia akan kehilangan banyak ilmu dan limpahan kebaikan. Siapapun yang ingin selamat, siapapun yang ingin tidak dikatakan sebagai seseorang yang sombong, hendaklah ia selalu mengecek keikhlasannya dalam segala aktivitas, yang kecil maupun yang besar, yang dirahasiakan maupun yang
lihatkan. Upaya senantiasa mengecek keikhlasan ini akan mendorong kita untuk terus memperbaiki niat. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sesuatu yang paling sulit aku perbaiki adalah hatiku. Sebab hati ini selalu berubah-ubah. Dan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan yang serupa. Terkadang saat aku menyampaikan sebuah hadis, aku sudah berupaya untuk menghadirkan niat ikhlas karena Allah. Namun ketika telah menyampaikan separuh hadis, tahu-tahu niatku berubah. Sehingga ternyata untuk menyampaikan satu hadis saja bisa membutuhkan niat berkali-kali. Nas'alallahu alaihi wasallam, semoga kita selalu dijaga oleh Allah untuk selalu senantiasa ikhlas mengharap ridho dan bisa mendapatkan taufik hidayah sehingga kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikun. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.